jumpa lagi nih sama Putri. Nah, kali ini Putri sudah berada di Pondok Pesantren As-Sidiki yang ada di Kabupaten Batanghari. Dan kabarnya nih di Pondok Pesantren As-Sidiki ini banyak sekali santri yang berprestasi dan juga pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren unggulan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, penasaran kan gimana fasilitas dan juga santri yang berprestasi ada di pondok pesantren ini? Makanya ikuti Putri terus dalam Genje, Generasi Prestasi Anak Muda Jambi. Lahir dari sebuah cita-cita besar pada tahun 2014, kami memulai langkah melalui jenjang SMP. Seiring waktu yang terus bertumbuh, dedikasi ini meluas dengan hadirnya jenjang SMA di tahun 2017 dan disempurnakan dengan berdirinya Madrasah Aliyah pada tahun 2023. Salam. Iya, silakan. Ya. Ke dalam. Di sini kami tak sekedar mentransfer ilmu. Melalui integrasi harmonis antara kurikulum nasional, kurikulum JSET, dan kurikulum khas pondok, kami merajut ekosistem pendidikan yang utuh. Nah, Sobat Genje, seperti yang Sobat Genje lihat di belakang Putri ini ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang sedang jalan, yakni ada basketball, ada futsal, dan juga ada silat yang merupakan olahraga tradisional. Nah, ternyata nih Sobat Genje, Pondok Pesantren As-Sidiki ini tidak hanya memfasilitasi santri di sini untuk kegiatan akademik dan kegiatan belajar Islami saja, namun sebagai wadah ekspresi santri dari Pondok Pesantren As-Sidiki ini, yakni kegiatan non-akademik juga diprioritaskan di sini. Gitu Sobat Genje. Visi kami jelas, mencetak generasi pemimpin yang berakidah lurus, generasi yang lisannya basah dengan Al-Quran, yang hatinya terpaut pada adab Islami, dan yang dengan bangga memanggul jati diri Islam untuk menebar rahmat bagi semesta alam. Di Pondok Pesantren As-Sidiki, belajar adalah perjalanan mengenal Sang Pencipta melalui ilmu pengetahuan. Kami menghadirkan model pembelajaran terpadu, di mana setiap materi pelajaran tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan nilai-nilai keislaman. Di sini, wawasan sains bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan sarana bagi para santri untuk mentadaburi keagungan Allah melalui ciptaannya. Gadget di tangan mereka bukan sebagai alat komunikasi, melainkan jendela dunia untuk memperkaya cakrawala berpikir. Kami berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang maksimal. Terbukti, melalui bimbingan yang terukur, santri kami didorong untuk melampaui batas dan mengukir prestasi baik di tingkat daerah maupun nasional. Menjawab tantangan zaman, ruang kelas kami bertransformasi menjadi laboratorium digital. Dengan dukungan teknologi, setiap murid mengeksplorasi sumber belajar yang luas dan relevan secara aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat Genje, kali ini Putri sudah bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren As-Sidiki, yakni Ustadz Zaki ya. Ustadz ya, izin boleh tanya sedikit Ustadz tentang Pondok Pesantren ini. Nah, yang kita dengar nih Ustadz bahwa Pondok Pesantren ini memiliki banyak sekali kegiatan menarik dan positif nih Ustadz. Mungkin bisa diceritain sedikit apa-apa aja sih fasilitas yang ada di sini, terus kegiatan-kegiatan menarik sehingga banyak menghasilkan santri dan santriwati yang berprestasi ini tadi Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, semuanya ini tentu yang pertama sekali harus saya katakan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dari Pondok Pesantren ini memang dari awal berprinsip bagaimana supaya bisa mencetak santri-santri yang tidak hanya bagus secara intelektual, tidak hanya bagus secara akademik ya ataupun keilmuan, tapi juga dia unggul dari segi karakter. Nah, jadi untuk karakter ini menjadi salah satu fokus kita, bagaimana supaya anak-anak ini tidak hanya lagi-lagi dia bisa belajar atau bisa menyalurkan bakat, tapi semuanya diiringi dengan adab, dengan karakter yang matang, dengan kepribadian yang bagus ya, sehingga alhamdulillah ketika mereka keluar, mereka itu mencerminkan bagaimana Pondok Pesantren As-Sidiki. Itu salah satunya. Kemudian kita juga sangat serius ya tentunya dalam mengadakan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya internal, ada yang eksternal. Kalau internal pun kita juga memotivasi anak-anak bagaimana mereka bisa berfastabiqul khairat, berkompetisi dalam kebaikan, ya lomba-lomba baik itu yang olahraga, akademik dan seterusnya. Kita ada kegiatan itu, nih sebentar lagi sedang disiapin nih sama santri-santri, ada kegiatan namanya Aspora, As-Sidiki, Pekan Olahraga As-Sidiki. Nah, As-Sidiki Pekan Olahraga. Jadi mereka di sini biasanya para santri sangat bersemangat nih. Mereka yang bakatnya futsal, yang bakatnya basket, yang bakatnya olahraga-olahraga lainnya, itu sangat merasa bakat mereka tersalurkan dengan adanya ajang ini. Nah, terakhir nih Ustadz, mungkin apa harapan Ustadz sendiri sebagai pimpinan Pondok Pesantren terhadap santri-santri di sini agar menjadi generasi muda yang unggul dan juga mungkin mampu berdaya saing untuk di nasional maupun di internasional, Ustadz? Ya, kita melihat di zaman sekarang ini memang banyak sekali para cendekiawan, orang-orang yang pintar, orang-orang yang unggul dari segi akademis dan seterusnya, dan itu sangat kita syukuri dan saya pribadi juga mengapresiasi segala prestasi itu gitu. Namun memang salah satu yang kita sadari dari kenyataan zaman sekarang ini adalah bagaimana ilmu itu memang hanya sekedar batas yang ada dalam pikiran saja. Ketika mereka menyampaikan ilmu tapi itu hanya disampaikan dari segi teori, hanya dari segi sisi pengetahuan gitu. Nah, sedangkan kita di sini ingin menekankan bahwa ilmu itu kalau bukan untuk beramal maka tidak ada artinya ilmu itu. Kemudian ilmu itu kalau tidak membuat diri semakin tunduk dan takut kepada Allah, maka tidak ada artinya pula ilmu itu. Nah, maka yang paling kita tekankan di sini adalah bagaimana supaya ilmu yang mereka pelajari, kemudian hafalan-hafalan yang mereka hafal, itu semuanya tidak hanya mereka hafal begitu saja, tidak hanya mereka pelajari dalam teori dan dalam pikiran mereka, tapi memang sampai masuk kepada hati dan menjadi cendekiawan muslim yang memang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Seperti itu. Nah, iya, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat ya, Ustadz ya. Betul sekali. Iya, kita sama-sama tentunya berdoa semoga Pondok Pesantren As-Sidiki ini makin maju ke depannya, Ustadz. Kalau gitu Ustadz, saya makin penasaran nih untuk lihat-lihat keliling di Pondok Pesantren As-Sidiki ini untuk lihat santrinya juga, fasilitasnya. Saya izin ya Ustadz, boleh ya saya keliling-keliling untuk di Pondok Pesantren ini? Izin Ustadz. Assalamualaikum. Oke, salam. Khusus jenjang SMA dan Madrasah Aliyah, fokus kami mempersiapkan setiap langkah santri dengan matang agar siap menghadapi rangkaian tes pendidikan lanjutan. Memastikan mereka mampu menembus universitas impian dan menjadi pemimpin masa depan yang kompeten. Sobat Genji penasaran kan abis ini Putri bakal mengelilingi kemana lagi? Makanya ikuti Putri terus dalam Genji, Generasi Prestasi Anak Muda Jambi.
di konten digital ekstrakurikuler kita. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari gimana sih desain pakai Canva yang estetik, yang kekinian, yang kreatif, Instagram atau sosial. Kualitas sebuah pendidikan teruji melalui pencapaian. Di Pondok Pesantren Asidiki, kompetensi adalah panggung bagi para santri untuk membuktikan dedikasi dan ketekunan mereka. Ya, Sobat Genje, saat ini Putri sudah bersama dengan salah satu santri berprestasi di Pondok Pesantren Asidiki. Dan kabarnya dalam bidang non-akademik ya. Boleh tahu nggak namanya siapa, terus prestasinya apa? Nama saya Muhammad Hafiz Afansuri dan saya sekarang menjabat sebagai Grand Finalist Duta Siswa Indonesia tahun 2026 dan sebagai top 6 kategori Duta Pemberdayaan Sosial tahun 2026. Oke, mungkin bisa diceritain juga sebagai seorang duta siswa Indonesia. pemberdayaan Sosial. Mungkin kan dalam berprestasi ini punya konsistensi. Siapa sosok yang membuat Hafiz ini semangat dalam terus belajar menggali ilmu ini? Silakan Hafiz. Yang bisa mengantarkan saya sampai sejauh ini itu adalah orang tua saya pribadi. Orang tua saya sangat mempersiapkan baik itu dari segi biaya, dari persiapan barang dan perjalanan, dan segala hal disiapkan dari orang tua saya. Guru-guru saya juga memberikan ilmu, tidak hanya ilmu dunia, ilmu agama juga secara spesifik. Kami diajarkan untuk belajar dalam ilmu agama, dalam ilmu dunia, dan lain-lainnya. Oke. Dalam selama Hafiz menyandang gelar sebagai duta ini, mungkin bisa diceritain juga Hafiz, tantangan terberat Hafiz mungkin adalah hal-hal sulit yang dijalani selama ini. Bagaimana bisa Hafiz bangkit lagi untuk tertantang nih, aku harus juara gitu loh. Tantangan terbesar yang saya miliki itu adalah masalah waktu. Jujur sebagai santri, saya juga cukup susah dalam mengatur waktu karena banyak kegiatan, mulai dari bangun pagi, sekolah, nanti siang juga menjabat sebagai pengasuh untuk anak-anak kelas 7, dan malamnya juga ada halaqah Quran malam, dan lain sebagainya macamnya. Tentu masalah waktu ini adalah masalah yang paling sulit bagi saya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menempatkan waktu sesuai dengan kebutuhannya. Menempatkan waktu sesuai dengan kebutuhannya. Terakhir nih Hafiz, tentunya Hafiz sebagai generasi muda ya, banyak sekali harapan dan cita-cita ke depannya. Bisa diceritain sedikit nggak ke Sobat Genje? Biar Sobat Genje ini termotivasi gitu loh dengan Hafiz sendiri. Untuk sobat semuanya, sedikit pesan dari saya. Jangan pernah menyerah, teruslah mencoba, jangan takut gagal. Jika Anda gagal sekali, bangkitlah 2 kali. Jika Anda gagal 2 kali, bangkitlah 3 kali, dan seterusnya sampai kalian bisa menaklukkan kata gagal itu dan mengubahnya sebagai keberhasilan nyata. Iya, luar biasa nih motivasi dari Hafiz, Sobat Genje, biar kita tuh terus menggali ilmu dan prestasi kita ya Hafiz ya. Kakak doakan semoga Hafiz sukses terus, nanti dapat karir yang mantap, dan sekolahnya di pondok pesantren ini juga lancar terus. Kalau gitu boleh temenin kakak jalan-jalan lagi nih Hafiz? Oke, ya. Fi'il mudhari dan fi'il amr. Ketekunan mereka. Tahun demi tahun, semangat juang ini terus berbuah manis. Nama Asidiki tak pernah absen dari podium juara di tingkat kabupaten, khususnya dalam ajang bergengsi Olimpiade Sains Nasional atau OSN dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS 2N. Sobat Genje, saat ini Putri sudah bersama dengan siswa atau santriwati berprestasi di Pondok Pesantren Asidiki. Halo, Halo Kak, halo Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Naifa Nararia Kak. Panggilannya Naifa. Ya, biasa dipanggil Naifa juga sama teman-teman. Kalau nama aku Dea Nur Aziza, biasa dipanggil Dea. Oke, Naifa sama Dea, prestasinya apa aja nih? Atau ada jabatan di pesantren ini? Boleh diceritain ke Sobat Genje? Nah, di sini saya diemban amanah untuk menjadi Presiden BESAS, atau kalau di sekolah lain itu kayak ketua OSIS gitu Kak. Seperti ketua OSIS,
yang memegang beberapa anggota gitu Kak. Nah di sini juga kita untuk anggota OSIS-nya dalam lingkup yang besar, mulai dari SMP, SMA maupun MA itu gabung dalam satu organisasi. Jadi saya ketuanya gitu Kak. Tapi kalau di sini bahasanya presiden. Ya. Oke, kalau Dea sendiri? Prestasi anak saya adalah mahasiswi yang memiliki hafalan 30 juz. Dan di sini saya sebagai staf divisi lingkungan hidup. Luar biasa ya, walaupun perempuan tapi prestasinya tuh udah bisa dibilang nanti ke tingkat nasional oke juga gitu. Oke juga. Oke, buat Naifa dan Dea, kita kan sama-sama tahu Naifa dan Dea nih santriwati berprestasi. Mungkin bisa diceritain sedikit nggak? Pasti selama meraih prestasi ini ada tantangan atau hal sulit sampai bisa ngelewatin itu semua. Coba dari Naifa dulu. Kalau tantangan sih banyak ya Kak ya. Apa aja coba Tantangannya tuh seperti ada yang nggak suka mungkin, terus ada aja orang yang iri sama kita tuh pasti ada Kak. Tapi kalau kita fokus sama tujuan kita fokus sama mimpi kita, pasti omongan orang yang nggak suka, orang yang iri dengki pasti nggak kita hiraukan gitu. Karena kita fokus sama tujuan yang bakal kita ambil gitu. Tujuan, goals kita yang mau kita ambil. Misalnya nih, saya waktu kelas 10 itu cita-citanya mau jadi ketua OSIS gitu. Dari kelas 10 emang saya persiapkan. Mungkin di situ banyak emang orang-orang yang nggak suka sama saya, tapi karena itu tujuan saya, jadi kita harus berusaha ngambil kemauan kita itu Kak. Istilahnya seperti ngejar cita-cita lah gitu. Jadi udah dikeker nih dari kelas 10, fokus goalsnya mau jadi presiden. Oke, kalau dari Dea? Kalau dari saya tantangannya sih lebih ke manajemen waktu ya, susah. Kan membagi waktu nih dari sekolah terus sampai di prestasi ini gimana sih? Coba Dea ceritain. Kalau dari saya itu mungkin saya kan ingin jadi hafiz Quran. Mungkin di sini saya manajemen waktu dari akademik sampai di pondok lagi. Oke, jadi memang masing-masing Dea dan Naifa ini fokus sama goals masing-masing, walaupun tantangan ya anggap angin lalu aja gitu ya. Anggap ringan aja Anggap ringan aja. Oke, itu tipsnya ya, biar bisa terus berprestasi. Nah terakhir nih, siapa sih sosok support system dari Dea dan juga Naifa, dan dukungan seperti apa yang diberikan oleh support system ini? Yang pertama Kak, kalau support systemnya Naifa itu pertama dari orang tua juga. Kan kalau orang tua udah ridho, otomatis Allah juga bakal ridho nggak sih Kak sama kita? Iya benar sekali. Jadi gimana orang tua mensupport Naifa? Pertama itu Naifa kasih tahu dulu tuh cita-cita Naifa apa, keinginan Naifa apa. Terus Naifa ceritakan ke orang tua. Nah, kalau orang tua Naifa itu mendukung apa yang mau Naifa pilih Kak, gitu. Dari kelas 10 Naifa ceritakan, Mah nanti Naifa kelas 11 mau nyalon gitu kan. Nah dari sekarang, dari kelas 10 itu Mama support, oke nak jadi strateginya gini-gini ya, disiapin jadi sekarang. Gimana sih cara memimpin, gimana sih cara bicara yang baik, terus gimana sih cara memanajemen waktu gitu. Biar antara organisasi kita sama pelajaran itu seimbang. Iya menarik ya Naifa ya, orang tua Naifa tuh mengajarkan untuk diskusi terlebih dahulu, apa nih goalsnya, apa nih step selanjutnya gitu ya, menarik. Kalau untuk Dea sendiri gimana? Kalau dari saya orang tua juga mendukung untuk terus menghafal, dan di sini guru di sini alhamdulillah support system banget. Ustazahnya juga kan? Iya, ustazah di sini juga support system, dari anak hafal sampai jam 2 malam. Di sini emang support system banget ustazahnya. Kakak doakan Dea sama Naifa tercapai cita-citanya jadi dosen, karirnya bagus, dan juga jadi dokter polisi tadi ya. Oke deh kalau gitu, temenin kakak yuk buat keliling-keliling di Ponpes ini yuk. Boleh. Ya, yuk. Namun langkah kami tidak berhenti di sana. Kedalaman literasi agama dan bahasa membawa santri kami melangkah lebih jauh. Melalui Olimpiade Bahasa Arab, putra-putri terbaik kami mampu bersaing dan mengukir prestasi hingga ke tingkat nasional. Nah Sobat Genje, Putri sekarang sudah bersama dengan santriwati yang berprestasi juga nih. Banyak loh ternyata santriwati yang berprestasi dari Pondok Pesantren As-Sidiki ini. Boleh kenalan dulu siapa namanya, terus prestasinya apa, silahkan. Oke, sebelumnya nama aku Marwah Anissa, biasanya dipanggil Marwah. Aku sekarang duduk di bangku kelas 11 SMA. Untuk prestasi, alhamdulillah dari kelas 10 sampai di kelas 11 ini, aku udah pernah ikut lomba di situs online, salah satunya di bidang bahasa Indonesia.
dan alhamdulillahnya aku bisa meraih medali emas. Terus pas di kelas 11 alhamdulillah aku ikut lomba Olimpiade Bahasa Arab. Alhamdulillah juga aku menang di kabupaten dan di provinsi. Luar biasa, ikut olimpiade, terus Iya. dapat medali emas tadi. Nah, Marwah, kan Marwah nih sangat berprestasi juga nih di Ponpes Asidiki ini. Bagaimana cara Marwah untuk membagi waktu antara belajar di kelas, terus juga aktif di kegiatan luar? Boleh diceritain nggak? Kalau aku dari SD, SMP, dan di SMA ini aku tuh suka banget kegiatan yang di luar. Aku tuh suka kegiatan yang di luar jam belajar, duduk di kelas aja gitu. Jadi aku suka cari-cari kegiatan yang di luar kelas, Kak, gitu. Dari SD, SMP, SMA aku udah coba-coba mulai cari kegiatan di luar, kegiatan di luar sekolah gitu. Organisasi apalagi, aku tuh anak organisasi banget. Iya, anak organisasi banget. Jadi memang bisa ya membagi waktunya. Nah, Marwah sendiri apa sih tantangan dalam prestasi ini? Pasti mungkin ada pengen menyerah, tapi bagaimana cara Marwah untuk mengatasinya? Pertama untuk tantangan pastinya banyak banget ya Kak tantangan, apalagi bisa nyampe di titik ini yang alhamdulillah banget. Pertama itu buat aku sendiri itu susah banget buat yang namanya konsisten. Oh, konsisten. Jadi kadang kita tuh godaannya banyak banget kan Kak. Kayak ngelihat teman lagi jam kosong yang harusnya bisa kita dipakai buat waktu belajar, tapi lihat teman-teman kok, teman-teman aku pada enak-enakan main ya gitu, rasanya pengen juga gitu. Tapi balik lagi kalau kita punya goals dan tujuan yang terarah, yang udah kita susun, kita harus ingat-ingat lagi tujuan awal kita tuh apa gitu. Jadi buat konsisten itu adalah salah satu cara gimana buat kita terus berkembang. Nah terakhir nih, apa sih bentuk dukungan dari support system dan siapa support systemnya, dan harapan Marwah untuk diri Marwah sendiri, untuk pondok pesantren ini apa? Untuk support system ya, yang pertama itu mungkin dari orang tua aku sendiri, dari ayah sama mama. Mama sama ayah kasih kebebasan buat kamu bereksplor gitu. Jadi itu menurut aku salah satu support dari orang tua yang nggak ngekang aku buat bisa nge-explore diri sendiri gitu. Jadi tetap support skill kamu di mana gitu ya. Kamu cita-citanya apa sih? Kebetulan tujuan aku untuk kedepannya itu aku pengen jadi guru, terus aku mau jadi dosen. Oh, tetap di bidang mengajar ya, karena emang suka ya? Di bidang pendidikan. Kakak doain semoga Marwah cita-citanya tercapai dan karirnya nanti melesat naik. Amin. Dan dapat membanggakan Ponpes Asidiki ini. Oke Marwah, sukses ya. Amin, makasih kakak. Sobat Genje, generasi prestasi anak muda Jambi. Selain fokus pada pencapaian akademik, Pondok Pesantren Asidiki juga memberi ruang bagi pengembangan minat dan bakat santri melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Di bidang olahraga, basket dan futsal menjadi cabang yang cukup aktif diikuti. Tim basket SMP dan SMA kami secara konsisten berpartisipasi dan berhasil meraih juara di tingkat kabupaten. Untuk mendukung keberagaman potensi santri, sekolah menyediakan beberapa pilihan ekskul. Di antaranya, basket dan futsal, fokus pada kebugaran fisik dan kerjasama tim di lapangan, bela diri, melatih kedisiplinan serta ketangkasan dalam perlindungan diri, penahanan, kegiatan untuk melatih konsentrasi, ketenangan, dan ketepatan. Konten digital mewadahi santri yang tertarik mempelajari dasar-dasar kreativitas visual dan pengelolaan media. Dan cooking fun, memberikan keterampilan dasar memasak secara mandiri dan menyenangkan. Melalui ragam kegiatan ini, kami berharap para santri dapat menemukan serta mengasah potensi diri mereka di lingkungan yang positif.